Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfarizi dari kelas SE 4702 NIM 103022330051, dan saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang tugas CLO 3. Dimulai dari nomor 1, yaitu disuruh tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Nah, di sini fx-nya ada dua nih. Ada yang x-nya untuk x kurang dari 3, yaitu di x-nya x pangkat 2 min 1. Ada juga untuk x yang lebih besar sama dengan 3, yaitu 2ax plus b. Nah, di sini x-nya sama dengan 3. Kemudian tentukan selang di mana saja fx mengalami monoton naik. Yang A, f kontinu di x sama dengan 3. Syarat perlu. Nah, ini syarat kontinu yaitu x sama dengan a. Fa sama dengan limit x mendekati a dari kiri, fx sama dengan limit x mendekati a dari kanan. Nah, terus ini ada syarat diferensial, yaitu f aksen dari kiri sama dengan f aksen dari kanan. Nah, f aksen itu turunan dari kirinya, yaitu f aksen 3 dari kiri. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini nih, yang kurang dari 3, karena dari kiri pasti kurang dari. Nah, kita substitusiin aja pakai x pangkat 2 min 1. Di sini kita dapat hasilnya x pangkat 2 min 9 per x min 3. Nah, di sini x pangkat 2 min 9-nya kita faktorkan. Jadi x plus 2 dikali x min 3 per x min 3. Karena nilainya udah sama, kita langsung coret aja. Dan hasilnya x plus 3. Nah, x plus 3 ini belum beres, kita substitusikan dulu 3-nya. Nah, jadi kita nemu hasilnya nih, f aksen dari kirinya yaitu 6. Nah, sekarang turunan dari kanan. F aksen dari kanan sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan. Berarti kalau mendekati 3 dari kanan, berarti kita ambilnya yang lebih dari 3. Berarti gunakan rumus yang 2ax plus b. Kita tulis 2ax plus b dikurang 2a, kita substitusikan x-nya 3 plus b. Kita dapat hasil 2ax min 6a per tah hingga kurang 3. Nah, di sini kita jalankan hasilnya 2a. Nah, di sini kan udah dapet nih si f aksen dari kanannya itu 2a. Nah, kita compare, kita bandingkan apakah sama dengan, untuk menentukan ini kontinu atau tidak. Nah, tadi f aksen dari kiri hasilnya 6, f aksen dari kanan hasilnya 2a. Nah, jadi jawabannya 3 sama dengan a. Jadi a nya 3. Jadi ini enggak kontinu. Nah, sekarang kita yang B, turunan kiri sama dengan turunan kanan di x sama dengan 3. Nah, ya sama aja. Nah, terus ini kita bandingkan yang tadi kan, turunan kiri sama dengan turunan kanan di x sama dengan 3. Nah, ini turunan dari kiri, ini turunan dari kanan. Kalau dari kiri kita tadi pakai rumus yang atas, dari kanan kita pakai yang rumus yang bawah. Nah, kita tulis rumusnya, kita substitusikan dan lihat hasilnya nih. Substitusiin x pangkat 2 min 1, berarti 9 kurang 1 8. 8 sama dengan, nah di sini substitusiin 2 dikali 3 plus b. Nah, jadi 8 sama dengan 18 plus b. Kita pindah ruas, jadi 8 kurang 18 sama dengan min 10. Jadi selang mengalami fx naik, yaitu 0 dan tah hingga 0 tah hingga. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan turunan pertama dan kedua dari y
yang memenuhi persamaan X pangkat 2 sin XY plus Y sama dengan X. Nah, kita turunin nih X pangkat 2 sin XY plus Y sama dengan X nya. Jadi 2X sin XY X pangkat 2 cos XY dalam kurung Y plus XY kuadrat XY kuadrat XY aksen plus Y aksen sama dengan 1. Lalu 2X sin XY X pangkat 2 Y cos XY plus X pangkat 3 cos XY Y aksen plus Y aksen sama dengan 1. Ini kita satuin ya aksennya ya di kanan. Nah, sekarang kita pindah ruas. Iya benar. Yang ada Y aksen kita taruh di kiri, yang nggak ada kita taruh di kanan. Nah, di sini yang ada Y aksennya kan apa nih? X pangkat 3 cos XY plus 1. Yang nggak adanya 1 per 2 1 kurang 2 X sin XY min X pangkat 2 Y cos XY. Nah, ini yang di sebelah kanan sama dengan kita taruh atas, yang di dalam kurung Y aksen dipindahin ke bawah. Nah, ini hasilnya nih, turunan pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke turunan kedua. 2X sin XY X pangkat 2 cos XY Y plus XY aksen plus Y aksen sama dengan 1. Nah, kita lanjutin sampai sini. Kita gunakan rumus yang rumus kali itu kita pakai kita pakai rumus yang keempat, U kali V. Nah, kita pakai rumus yang keempat. U kali V sama dengan U aksen V plus V aksen U. Ini sama aja sih sebenarnya. V sama U nya mau ditaruh di kiri mau ditaruh di kanan. 2X cos XY dikurang min X pangkat 2 sin XY Y plus XY aksen dikali Y plus XY aksen ditambah X pangkat 2 cos XY 2Y aksen plus Y aksen kuadrat X Y aksen kuadrat Y aksen 2. Nah, sekarang 2 dilanjutin 2X cos XY min X pangkat 2 sin XY masih sama. Nah, di sini kita kaliin yang tadi yang atasnya. Dan ya ini panjang untuk dibacakan. Hasilnya sekian. Kita lanjut ke nomor 3. Sketsakan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min x plus 4 per 2x plus 2. Berikut dengan terlebih dahulu menentukan hal berikut. Tentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Dari titik potong. Sekarang yang B, tentukan jika ada f nilai fungsi f untuk x min 1, limit x mendekati 1 dari kiri, nilai fungsi fx dan limit x dan limit x minus 1 dari kanan mendekati minus 1 dari kanan. Jika stasioner dan titik belok atau titik minimum atau titik maksimum fungsi. Itu yang C. Nah, sekarang kita mulai dulu dari titik A. Dari soal A. Yaitu tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong sumbu X kita zoom. Fx sama dengan X pangkat 2 min X plus 4 per 2X plus 2. Nah, kan ini tadi fungsi Fx nya. Lalu kita buat jadi X sama dengan 1 plus minus akar min 1 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali 4. Nah, lalu kita jalanin kan ini 1 kali 4 16 min 16 akar 1 jadi 1. Nah, ini per 2 1 kurang 15 berarti kan
1 kurang 16 jadi kan 15, min 15. Berarti tidak memenuhi. Sekarang titik potong sumbu Y untuk X sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X. Sekarang yang Y, fx kita bentar. Kita tulis lagi x pangkat 2 min x plus 4 per 2x plus 2. Nah, kita substitusiin nilai x-nya. Kan 0. Substitusiin. Nah, di sini 2 kali 0, 0 plus 2. Nah, berarti kita dapat 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Berarti titik potongnya 2. Y-nya untuk X tidak memenuhi. Sekarang kita tentukan ini F, nilai fungsi F untuk X sama dengan min 1. Nah, kita tulis lagi fx-nya tadi x pangkat 2 min x plus 4 per 2x plus 2. Nah, di sini kita substitusikan ke dalam. Jadi min 1 pangkat 2 dikurang min 1 plus 4 per 2 dikali min 1 plus 2. Nah, kita dapat hasil 1 plus 1 plus 4 per min 2 plus 2. Hasilnya kan 6 per 0. 6 per 0 ya hasilnya 0. Berarti tidak memenuhi. Lalu ini tadi apa disuruhnya limit x, limit fungsi x mendekati min 1 dari kiri. Nah, di sini kita mendapatkan nilai min tak hingga, dan yang dari kanannya dapat nilai tak hingga. Oke, kita lanjut ke C, yaitu titik stasioner, titik belok, titik minimum, titik maksimum fungsi. Nah, di sini fx ini kan nilai fungsinya yang tadi sama dengan u per v. U atasnya berarti ini v. Kita pakai rumus. Kalau u per v itu berarti u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Nah, ini rumusnya. Lalu kita masukin aja ke dalam. Naikkan u-nya. U-nya yang atas nih, x pangkat 2 min x plus 4. U aksen berarti kita turunkan. Turunan dari x pangkat 2 min x plus 4 yaitu 2 x pangkat 2 jadi 2x. X-nya jadi 1. Nah, 4 hilang. Nah, sekarang V-nya kita tulis lagi yang bawah, dikurang U-nya tulis lagi. Nah, turunan dari V 2x plus 2 yaitu 2. Yang 2 ini hilang. Nah, per V kuadrat kita tulis aja V-nya dikuadratkan. Nah, di sini kita kali pelangi atau kali capit kepiting, dapat hasil 4x pangkat 2 plus 2x min 2 min 2x kuadrat plus 2x min 8. Nah, di sini kita kurangin juga. Jadi hasilnya ini ketemu sama ini kan dikurangin, 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat jadinya 2x pangkat 2. Nah, terus 2x ditambah sama 2x jadi 4x. Nah, yang ini min 2 dikurang 8 ya hasilnya min 10 per 2x plus 2 pangkat 2. Ini belum diapa-apain ya. Nah, lalu di sini akan kita faktorkan. Kita keluarin nih duanya. Karena ini semuanya bisa dikali sama 2, kita keluarin duanya. Yang bawah juga sama. Lalu kita dapat nih hasilnya segini. Nah, di sini untuk yang C, x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b pangkat 2 min 4ac per 2a sama dengan min 2
plus minus akar 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikurang 5 per 2. Nah, dapat hasilnya nih, dalam akar jadi 4 plus 20. 4 plus 20 berarti 24. Nah, sama dengan min 2 plus minus 24. 24 tuh bisa dikeluarin. Jadi 12 kali 2. 12 kali 2. 6 kali 4, sorry. 6 kali 4. 4-nya kita keluarin, kan 4 itu akar 2. Jadi 2 akar 6 per 2 sama dengan min 1 plus minus akar 6. Nah, di sini untuk grafiknya. Sekian, terima kasih.